ketika Anda telat melakukan kewajiban perpajakan ya, akan ada sanksi dan denda yang menanti, gitu ceritanya teman-teman ya. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Lukas Setiawan. Hari ini saya membuat video khusus menjawab pertanyaan dari salah satu video YouTube kami ya. Jadi di salah satu video YouTube kami ada yang komen gini teman-teman. Saya nggak tahu apa-apa, dapat tagihan 16 juta gitu. Ya. Menarik. Jadi tiba-tiba dapat tagihan 16 juta gitu kan. Kaget lah ya tentu ya. Ini pertanyaan dari Wak Muja. Ya, Wak Muja ini yaitu curhat dia ceritanya ya. Saya nggak tahu apa-apa tiba-tiba dapat tagihan 16 juta, teman-teman. Sebagai orang awam tentu kaget pasti ya. Sebagai orang awam tentu kaget. Kenapa kok tiba-tiba dapat tagihan 16 juta gitu. Nah, saya nggak tahu pasti ya. Jadi di sini saya disclaimer dulu, saya nggak tahu pasti penyebabnya apa gitu ya. Tapi di video ini saya coba berikan sudut pandang ya. Saya berikan sudut pandang kewajiban perpajakan itu dari mana sih munculnya gitu ya. Nanti sambil teman-teman review, dan buat Wak Muja sendiri coba direview kira-kira apa nih yang belum saya penuhi kewajiban perpajakan saya sehingga dapat tagihan 16 juta. Jadi teman-teman, kalau ngomong penghasilan ya, pajak penghasilan PPH ya. Jadi kalau ngomong penghasilan itu kapan sih kewajiban perpajakan itu mulai timbul gitu ya. Nah, kewajiban perpajakan itu teman-teman mulai timbul sejak kita punya penghasilan gitu. Ya, judulnya pajak penghasilan. Jadi kewajiban itu mulai muncul ketika kita punya penghasilan teman-teman ya. Nggak peduli Anda masih kecil gitu ya, karena kan sekarang banyak tuh artis-artis ya masih kecil ya, dia sudah punya penghasilan yang luar biasa gitu, kayak si Gempi misalnya, Rafathar. Nah itu kan keren-keren tuh, bocil-bocil yang keren banget. Nah itu mereka sudah punya kewajiban perpajakan. Nah pertanyaannya, melekat ke siapa kan gitu ya. Kalau anak-anak kecil teman-teman, mereka tidak diwajibkan bikin NPWP, makanya mereka kewajibannya ikut ke orang tuanya gitu kan. Nah kalau buat teman-teman yang sudah dewasa ini secara aturan itu 18 tahun teman-teman ya, 18 tahun atau sudah menikah ya. Jadi kalau Anda belum 18 tahun tapi sudah menikah, itu bisa dikatakan dewasa, dan Anda ketika sudah punya penghasilan bikinlah NPWP sendiri gitu ceritanya ya. Nah, saya curiganya mungkin ya baru bikin NPWP ada tagihan 16 juta mungkin. Setelah ditelusuri historinya, ternyata ada kewajiban perpajakan yang kemarin-kemarin tuh belum dibayarkan. Kenapa? Karena daluarsa pajak itu mundur 5 tahun teman-teman ya. Artinya tahun 2022 ini dia masih bisa mundur 5 tahun ke belakang tuh untuk ngecek kewajiban perpajakan kalian ya. Setelah 5 tahun lewat, nah itu baru dianggap selesai gitu. Jadi kalau sekarang tahun 2022, kemudian berarti kan tahun 2015 sudah selesai ya, enggak diperiksa lagi gitu kan. Tapi kalau tahun 2018, 2019 itu masih bisa di cross check lagi gitu sama DJP gitu ceritanya ya. Jadi teman-teman harus paham benar nih, kapan kewajiban perpajakan itu mulai timbul. Jadi coba di history, dimundurin, kira-kira kapan ya aku sudah mulai dapat penghasilan gitu kan. Nah dari situ sudah mulai punya kewajiban perpajakan teman-teman ya. Berikutnya, kapan kewajiban lapor? Nah ini beda lagi nih. Kalau kewajiban perpajakan muncul saat punya penghasilan ya. Kewajiban lapor itu ketika teman-teman punya NPWP gitu. Makanya sangat disarankan ketika teman-teman sudah punya penghasilan, segeralah bikin NPWP, karena itu sebagai sarana teman-teman untuk lapor. Ya, kalau teman-teman tidak punya NPWP, biasanya akan disurati dan Anda akan langsung ditagihkan gitu. Dan tarifnya pasti lebih tinggi kalau Anda tidak punya NPWP gitu ya. Apalagi sekarang NIK sudah jadi NPWP teman-teman. Ya, jadi sudah nggak ada alasan lagi buat kalian tidak punya NPWP gitu kan. Nah itu teman-teman ya. Jadi ketika Anda sudah punya NPWP, maka wajib lapor perpajakan kalian ya, SPT tahunan ya, seperti itu ya. Nah
Berikutnya menanggapi pertanyaan dari Wak Muja tadi gitu ya. Jadi nggak tahu apa-apa tiba-tiba dapat 16 juta ya. Saran saya sih coba ditelusuri deh 5 tahun ke belakang ada nggak sih penghasilan yang saya belum laporkan. Apalagi penghasilan yang terkait dengan instansi lain. Misal Anda bertransaksi dengan PT A, PT B gitu kan, Anda bertransaksi dengan bendahara pemerintah, yang mana Anda dapat penghasilan, mereka lapor, tapi Anda nggak lapor. Nah itu sangat gampang kedetek akhirnya, karena mereka sudah melaporkan, Anda nggak lapor. Gitu ya, jadi buat teman-teman yang lain pun sama. Case ini case general teman-teman, banyak kejadian di lapangan, karena mereka nggak paham apa yang harus mereka lakukan terkait perpajakan ketika sudah punya penghasilan. Seperti itu ya, jadi ditelusuri dulu, ada nggak sih penghasilan yang saya belum laporkan pajaknya ya. Berikutnya saran saya, temui AR-nya ya, temui AR saudara. Jadi setiap orang yang punya NPWP ya, setiap orang itu punya AR ya. AR ini account representatif ya. Itu ibaratnya kayak apa ya? Mereka ini ya yang bantu kalian terkait perpajakan kalian gitu. Jadi kalau kalian ada pertanyaan atau apapun itu kontak aja AR-nya. Dia akan bantu terkait kewajiban perpajakan saudara gitu ya. Jadi temui AR, minta penjelasan, tanyakan, ini kenapa kok tiba-tiba dapat 16 juta? Nah biasanya, bukan biasanya, mereka akan kasih, biasanya punya datanya. Kenapa kok Anda tiba-tiba ditagihkan 16 juta? Oh karena ada penghasilan ini kamu belum lapor, ini ada penghasilan ini kamu belum laporkan, belum bayarkan, ini di PT ini melaporkan kamu dapat penghasilan tapi kok kamu nggak lapor. Nah, itu akan dijelaskan di situ. Setelah kalian dapat penjelasan dari AR tadi, nah baru kan jelas nih. Nah kalian bisa bayarkan tuh, kalian bisa langsung bayar, atau seandainya data yang diberikan tidak sesuai, teman-teman juga bisa berikan klarifikasi. Nah gitu enaknya teman-teman. Jadi kalau seandainya nih, misal ternyata itu bukan penghasilan saya, tapi itu penghasilannya misal kakak saya gitu, karena saya cuma dititipi rekening, misal seperti itu ya. Kalian bisa berikan klarifikasi gitu. Berarti kan kewajiban perpajakan itu timbulnya bukan di Anda gitu, tapi di kakak Anda. Nah itu case-nya macam-macam di lapangan teman-teman. Jadi yang saya sampaikan di sini maksudnya minta penjelasan dulu ke AR, dan dari situ Anda bisa tahu benar enggak. Kalau ternyata bukan, Anda bikin klarifikasi, bisa by surat ya, bisa by lisan langsung ke AR tersebut. Karena itu akan bikin clear gitu. Jadi Anda nggak ditagih lagi gitu. Nah, tapi ternyata kalau memang Anda terindikasi memang terjadi kelalaian terkait kewajiban perpajakan tersebut, berarti kan Anda memang harus bayarkan itu dong. Anda tinggal bikin kode billing dan Anda tinggal bayarkan, Anda tinggal laporkan gitu ya. Tapi teman-teman, yang teman-teman perlu tahu, ketika teman-teman itu bayarkan pajaknya itu terlambat ya, artinya terlambat itu gini. Anda baru ditagih nih, misal tadi 16 juta itu baru ditagih di 2022 gitu kan. Tapi penghasilan itu diterimanya di 2021 misal. Ya. Berarti kan ada keterlambatan sekian bulan nih. Misal Januari 2021, berarti kan terlambat misal 15 bulan misal. Ya. Berarti Anda terlambat 15 bulan. Nah, karena Anda terlambat 15 bulan itu, maka ada sanksinya, ada dendanya gitu. Teman-teman ya. Jadi yang teman-teman juga perlu pahami, nantinya ketika Anda telat melakukan kewajiban perpajakan ya, akan ada sanksi dan denda yang menanti gitu ceritanya teman-teman ya. Sanksinya sih, ini saya sambil kasih wawasan ya. Jadi sanksinya ini lebih ke sanksi administratif ya teman-teman ya. Sanksi administratif itu ada sanksi denda, sanksi bunga lah yang paling umum ya. Juga ada sanksi kenaikan sih gitu. Tapi yang saya coba jelasin yang dua, sanksi denda dan bunga gitu ya. Jadi kalau sanksi denda teman-teman itu biasanya terkait dengan kewajiban pelaporan ya, terkait dengan kewajiban pelaporan. Jadi kalau teman-teman telat lapor SPT tahunan gitu ya, itu ada dendanya gitu, 100.000 ya kalau buat orang pribadi. Nah gitu. Dan itu nilainya fix, pasti 100.000. Anda telat 1 tahun, 2 tahun, 1 bulan sama, dendanya 100.000 ya. Kemudian selain selain sanksi denda, selain denda ada sanksi bunga. Ada sanksi bunga. Nah, sanksi bunga ini teman-teman itu akibat kelalaian pembayaran ya. Akibat kelalaian
pembayaran pajak. Nah, kalau yang sanksi bunga ini tarifnya fluktuatif ya sekarang ya. Jadi mengikuti rate bunga acuan gitu ya. Dan itu nanti dikalikan dengan besaran pajak terutangnya gitu. Jadi kalau misal pajak terutangnya 50 juta, berarti tinggal suku bunga yang acuannya. Misal anggap 1% deh gampangnya. Berarti kan 1% dikali 50 juta dikali jumlah bulan terlambatnya gitu. Nah, kalau kalian terlambatnya semakin lama berarti semakin besar sanksinya. Nah, itu yang biasanya teman-teman tidak sadari, terlalu menggampangkan, akhirnya sudah kena tagihan pajak pokoknya, kena dendanya, kena bunganya. Nah, itu pasti memberatkan sekali gitu kan. Jadi buat teman-teman, Anda harus melek pajak lah ya. Anda harus melek pajak. Kalau kalian bingung belajar pajak gimana ya, kami dari The Consulting punya e-course Mahir Pajak teman-teman. Ya, itu bisa jadi bahan kalian belajar, karena Mahir Pajak ini memang kami create khusus buat teman-teman yang tidak ada background, ya, tidak ada basic perpajakan, dan kalian kalau mau belajar silahkan gitu ya. Jadi itu teman-teman penjelasan terkait pertanyaan dari Wak Muja tadi, yang mungkin bisa jadi bahan pembelajaran kalian semua ya. Jadi kewajiban perpajakan itu munculnya mulai kapan sih? Jangan-jangan kalian sudah ada kewajiban sebelum kalian bikin NPWP. Makanya tiba-tiba dapat tagihan 16 juta ya. Segera ditemui AR-nya dan segera dikelirkan masalah perpajakannya. Ya, terima kasih, semoga bisa memberikan Anda insight, dan sampai jumpa di video selanjutnya.